Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, di video kali ini aku mau sharing ilmu bagaimana cara membuat soal online di Google Form secara cepat dan tepat. Oke, nggak panjang lebar. Pertama teman-teman buka browser teman-teman, boleh Google Chrome, boleh Mozilla Firefox. Setelah sudah teman-teman buka, di sini aku akan membukanya dari Google Drive untuk Google Form-nya ya. Bisa sih langsung dari Google Form, tapi aku akan menunjukkan dari Google Drive. Oke, kita buka Google Drive-nya. Oke, masuk ke Google Drive. Go to Google Drive. Oke, di sini teman-teman wajib login dulu di akun Gmail teman-teman. Nanti dimasukkan Gmail sama passwordnya. Nanti muncul tampilan seperti ini tampilan Google Drive. Silakan klik drive saya. Ini kan saya bahasa Indonesia atau My Drive. Sudah, di sini ada, kita pilih lainnya atau others kalau bahasa Inggris. Pilih Google Formulir. Ini merupakan tampilan dari Google Formulir. Contoh di sini saya akan membuat soal dengan format teks ya, jadi semuanya ketikan. Karena bisa juga kita membuat soal dengan format gambar teman-teman. Jadi pertama buat dulu judul soalnya apa. Oke, ini saya contohkan soal matematika kelas 4. Tergantung teman-teman mau buatnya apa. Pertanyaan pertama tentu tentang biodata yang akan diinputkan oleh siswa. Berarti kita inputkan nama. Oke, teman buat nama. Baru nanti di sini ini dia merupakan option dari jawaban di setiap pertanyaan teman-teman. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, drop and down. Di sini untuk nama kita pilih jawaban singkat. Sudah, ini ya wajib diisi. Artinya nanti ketika siswanya login dia wajib mengisi. Kalau tidak bisa atau tidak mengisi maka dia tidak dibenarkan untuk menuju pertanyaan berikutnya. Ketika nama sudah selesai, kita klik tambah. Tambah ini untuk menambahkan pertanyaan. Klik tambah. Sudah. Setelah nama, apalagi data yang kita perlukan? Mungkin kelas ya. Kelas. Oke, teman-teman bisa buat kelas begitu aja atau langsung teman-teman buat per segmen. Dia di kelas berapa aja. Kita pilih jawaban singkatnya, ini pilihan ganda. Boleh juga yang lain. Di opsinya kita buat kelas berapa aja yang ada di kelas 4 di sekolah teman-teman itu tadi. Contoh misalnya 4A, 4B, 4C. Otomatis ketika siswa tersebut login dia akan memilih dia berada di kelas mana, 4A, 4B atau 4C. Dan ini juga dibuat wajib diisi. Oke teman-teman. Berikutnya kita akan membuat pertanyaan di bawah kelas ini tadi. Tapi alangkah lebih bagus kita bedakan dia slide-nya dengan slide biodata. Bagaimana caranya? Jangan teman-teman klik pertanyaan, tapi teman-teman klik tambahkan bagian atau slide-nya ya. Klik tambahkan bagian. Sudah. Di sini muncul bagian kedua.
Kalau ini soal pilihan ganda, buat soal pilihan ganda. Kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, di sini tinggal teman-teman buat pertanyaannya. Nah, karena di sini berbasis teks, silakan ketik pertanyaannya. Contohnya 20 ditambah 10 sama dengan sama nih 25, 30, 35, 40. Itu dah pertanyaan pertama. Ininya nggak usah wajib diisi, biarkan aja seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau buat wajib isi boleh. Klik pertanyaan kedua. Buat lagi pertanyaannya. 7 dikali 10 sama dengan buat ininya pilihan berganda. 60, 70, 80, 90. Oke, begitu seterusnya teman-teman sampai soal yang teman-teman inginkan. Sekarang kita akan membuat skor untuk soal tersebut dan kemudian kunci jawaban untuk soal tersebut. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman pilih menu pengaturan atau setelan di sini yang seperti bergerigi ini, diklik. Di sini saya jelaskan fungsinya. Ini kalau kumpulkan alamat email. Jadi kalau teman-teman mau nanti siswa-siswinya login wajib memberikan alamat email, ini nanti diklik, otomatis nanti dia akan meminta alamat email. Presentasi. Nah, di presentasi ini ada 3 option. Teman-teman mau yang mana? Biasanya untuk soal itu acak urutan pertanyaan. Jadi nanti kalau teman-teman punya 10 soal, 10 soalnya itu diacak. Jadi setiap anak itu beda-beda dia. Baru pesan konfirmasi ini apa? Quiz. Nah, ini tadi saya bilang teman-teman, untuk dia membuat skor dan membuat kunci jawaban, jadikan ini quiz. Sudah. Baru rilis nilai ini segera setelah setiap pengiriman. Artinya ketika orang itu selesai, maka nilai bisa langsung kita lihat di Google Form kita. Baru ini responden yang dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Ini terserah teman-teman mau dicentang yang mana. Kalau teman-teman cuma mau nilai dan poin, silakan centang nilai dan poin. Artinya ketika mereka selesai menyiapkan, mereka akan tahu nilainya berapa. Ini saya klik simpan. Sudah. Di sini ada total poin. Di atas ini ya teman-teman, ini mesti kosong. Contoh ini ada 2 pertanyaan, kita membuat total skornya 10. Berarti di setiap pertanyaan itu skornya itu 5. Maka kita klik di pertanyaannya, lebih tepatnya di optionnya, klik kunci jawaban. Oke. Klik kunci jawaban, ini kita akan memilih kunci jawabannya. 20 tambah 10 sama dengan klik 30. Kalau tiba-tiba teman salah mengklik, dia bisa jadi 2. Klik aja sekali lagi, maka dia akan hilang. Kemudian untuk skornya di sini teman-teman poin. Berarti tadi skor maksimalnya 10 untuk 2 pertanyaan, kita buat pertanyaan yang pertama ini 5. Kalau udah selesai, begitu juga dengan pertanyaan kedua. Kunci jawaban. Klik jawaban, klik skor 5. Selesai. Otomatis dia akan berganti menjadi 10 poin. Kemudian untuk mempercantik tampilan header atau bagian atas, bisa teman-teman klik sesuaikan tema, pilih gambar, pilih yang mana teman-teman mau inginkan. Di sini saya pilih bentuk berwarna-warni, sisipkan, tunggu prosesnya. Kalau teman-teman mau ganti juga warna latarnya, backgroundnya bisa. Untuk mengganti jenis tulisannya juga bisa. Oke, soal teman-teman sudah selesai. Sekarang bagaimana cara sharing soalnya?
Tapi sebelum itu, ketika teman-teman buat di sini judulnya, pastikan juga di formulir tanpa judul ini atau yang di atas ini sama namanya, biar gampang nanti ketika di search di email ketika teman-teman search kepada murid-muridnya. Ini soal matematika kelas 4 SD sama. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara untuk nge-share soalnya. Teman-teman pilih kirim. Sudah. Kalau teman-teman ingin menautkan soal pakai link, silakan klik yang ini. Perpendek URL aja. Salin linknya. Sudah. Tinggal teman-teman share di WhatsApp group ataupun lain ataupun berbagai media sosial yang lainnya, atau juga langsung bisa teman-teman share di Facebook ataupun Twitter. Kalau memang mau langsung pribadi bisa langsung di sini di email, tinggal teman ketiki email tujuan siswa masing-masing. Tapi ini terlalu meribetkan caranya. Untuk lebih mudah, klik aja di sini di link atau di tautan perpendek URL, kopikan, kirimkan ke WA, otomatis mereka akan mengerjakan soalnya. Contoh soal yang sudah kita kerjakan ini bisa kita lihat di ini pratinjau atau preview. Klik aja teman-teman. Tadi soal matematika kelas 4, di sini tadi ada login, misalnya namanya itu Roy P. Kemudian si Roy ini kelasnya 4C. Udah, ini tadi saya bilang kalau dia ada slide dia dibagi, tapi kalau tidak ada slide dia langsung muncul di bawahnya soalnya teman-teman. Ini karena dibagi menjadi 2 bagian, makanya bagian pertama itu bagian nama dan kelas, bagian kedua itu soal berikutnya. Sudah, ini kita buat atau kita jawab. Nah, di sini saya jawab benar aja semuanya, 30 dan 70. Otomatis kalau dia benar, maka nilainya akan 100. Ini saya kirim. Oke. Tadi kita buat di pengaturan kita bisa melihat skornya. Kita lihat skor. Oke, skor kita tuh 10/10. Nah, jadi inilah hasil dari Google Form pengerjaan soal yang telah kita buat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Next video saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat soal online di Google Form berbasis gambar yang jauh sangat lebih mudah dibandingkan berbasis tulisan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.